Selamat malam jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang di rumah dan dimanapun kita berada? Saya meyakini apapun kondisi kita, baik atau buruk, sehat ataupun dalam lemah tubuh, kita selalu berada di dalam penyertaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang selalu menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang selalu mencari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti persekutuan doa online malam hari ini. Saya mengajak setiap kita berdoa. Allah yang terkasih, Allah Tritunggal yang menciptakan, memperhatikan, dan menyelamatkan kami. Kami datang dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan kepadamu untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Baik atau buruk, susah atau senang, semua Engkau pakai untuk menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu bagi hidup kami ya Tuhan. Hanya saja mata hati kami seringkali belum bisa melihat betapa Tuhan mengasihi kami. Oleh karena itu malam hari ini, di dalam segala kerendahan hati kami datang ya Tuhan. Kami mau bersujud, kami mau menjerit kepadamu melalui doa-doa kami. Kami mau menyatakan bahwa kami lemah, kami tidak berdaya tanpa Engkau. Kami mau kembali mengingat kasih setia yang Engkau tunjukkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami memulai ibadah doa malam hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita menyanyi sebuah pujian, Bapa Kau Setia. Biarkan lagu ini boleh mengingatkan kita bahwa Allah selalu setia, menunjukkan kemuliaannya di dalam setiap hidup kita. Bapa Kau Setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta. Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali lagi dari awal kita pujikan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Jemaat sekalian, mari kita merenungkan kesetiaan yang Tuhan sudah tunjukkan di dalam hidup kita. Mari kita merenungkan sejenak betapa Tuhan memelihara, Tuhan mengasihi, Tuhan menjawab doa demi doa yang kita panjatkan kepada Dia. Mari kita buka suara, kita nyatakan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan ini. Terima kasih karena Engkau selalu menuntun hidup kami. Tidak selalu Tuhan apa yang kami inginkan terjadi. Tidak selalu ya Tuhan apa yang kami doakan terkabul sesuai apa yang kami minta. Tapi firman-Mu selalu mengatakan kepada kami bahwa Engkau Allah yang selalu baik. Engkau Allah yang setia kepada kami. Bahkan ketika kami meminta ular sekalipun, Engkau Allah yang akan memberikan roti kepada kami. Hanya Engkau yang terbaik, hanya Engkau yang tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang kami perlukan di dalam hidup ini. Ajari hati kami untuk senantiasa memandang kepada Tuhan Yesus. Memandang kepada pimpinan Tuhan yang tidak pernah salah. Kami yang seringkali salah menerka maksud dan kehendak Tuhan. Tapi kami percaya bahwa pimpinan Tuhan tidak pernah salah di dalam kehidupan kami. Kami mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya juga mengajak setiap kita merenungkan apa yang menjadi dosa-dosa kita, apa yang menjadi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita mohon pengampunan Tuhan supaya kita kudus datang kepada Dia, supaya kita layak di hadapannya. Mari kita berdoa, kita memohon ampun untuk setiap dosa-dosa kita. Ya Tuhan, seringkali bukan karena kami tidak tahu mana yang benar dan salah, tapi kami terlalu mencintai kenyamanan kami Tuhan. Kami terlalu suka kami menjalani apa yang enak bagi daging dan tubuh kami. Sejujurnya ya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang enggan melakukan kebenaran. Kami menjauh dari hadirat Tuhan. Kami mendekat kepada hobi kami, kepada gadget kami, kepada apa yang hanya kami suka. Hari-hari kami tidak diwarnai dengan perubahan dan pimpinan Roh Kudus. Tetapi hari-hari kami dipenuhi dengan manusia lama yang wataknya tidak berubah. Kami masih emosi, kami marah, kami menyimpan kepahitan, kami dendam. Dan Tuhan, belum ada hati untuk kami berubah. Belum ada hati untuk kami mau semakin indah di hadapan Tuhan, belum. Kami hanya ingin hidup enak. Itulah kami Tuhan, hamba yang tidak berguna. Oleh karena itu kami hanya minta Roh Kudus satu hal. Ubahkan hidup kami, ubahkan hati kami. Berikan kegelisahan buat setiap kami kalau kami masih hidup di dalam dosa. Supaya kami serupa dengan Kristus hari demi hari. Karena ketika kami berdosa ya Tuhan, hidup kami tidak memancarkan kemurahan dan keselamatan Tuhan. Sebelum kami menaikkan doa-doa yang panjang ini,
Kami mau kudus dan layak di hadapan Tuhan. Seberapapun kami kotor dan menjijikkan, kami mau memegang janji firman Tuhan. Setiap kami yang mengaku dosa, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau yang akan menyucikan kami daripada segala dosa. Inilah yang kami amini dan kami yakini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan menaikkan doa-doa. Di tengah pandemi ini banyak sekali pekerjaan Tuhan yang harus kita dukung, bahkan lebih ekstra di dalam doa kita. Supaya pelayanan Tuhan tidak terhambat, supaya pertumbuhan kerohanian jemaat, keluarga kita sendiri, kehidupan rohani kita sendiri tidak terhambat. Kita butuh berdoa. Banyak berdoa, banyak kekuatan. Kurang berdoa, kurang kekuatan. Tidak berdoa, tidak ada kekuatan. Mari kita angkat sebuah pujian yang menyatakan betapa kita perlu Tuhan. Ku mau, ku perlu Tuhan. KPPK nomor 321, baitnya yang pertama dan ketiga. Tuhan, aku perlu setiap waktu, suara apapun tak mengilu. Mari kita membawa di dalam doa untuk pelatihan pemimpin dan calon pemimpin kelompok kecil yang terus berlangsung hari-hari ini. Mari kita berdoa untuk kesetiaan para hamba Tuhan yang membawakan materi di pelatihan. Bapak Ibu Saudara, kelompok kecil adalah wadah yang sangat penting untuk setiap jemaat bisa bertumbuh sekalipun di dalam masa pandemi di mana kita tidak bisa bersekutu secara tatap muka. Mari kita berdoa untuk kelompok-kelompok kecil yang ada, walaupun di dalam keterbatasan online, biarkan ini tetap menjadi wadah di mana Tuhan boleh memelihara kerohanian jemaatnya. Mari kita buka suara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kelompok-kelompok pemuritan. Kami bersyukur di gereja ini ada beberapa kelompok-kelompok pemuritan. Kiranya Tuhan, kelompok-kelompok ini Tuhan sendiri yang menuntun, Tuhan sendiri yang menggembalakan, baik itu hamba Tuhan maupun anggota-anggota kelompok ataupun pemimpin-pemimpin kelompoknya. Kiranya Tuhan Kau yang menuntun mereka, berikan kepada setiap kami jemaat, anggota, pemimpin, hati yang mau bertumbuh, hati yang mau bersekutu, sehingga Tuhan kelompok kecil ini menjadi suatu sukacita bagi setiap anggotanya, dan kelompok kecil ini juga menjadi sebuah sukacita bagi pemimpinnya. Tuhan tolong bila ada anggota-anggota jemaat, bila ada anggota kelompok kecil yang malas, Engkau ya Tuhan sendiri yang melawat Roh Kudus hati mereka masing-masing. Supaya ya Tuhan mereka boleh mengikuti kelompok kecil ini dan bertumbuh bersama. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk kelompok kecil dimanapun di seluruh gereja di Indonesia. Biarkan kelompok-kelompok ini pun tetap bertumbuh di masa pandemi. Supaya ya Tuhan pekerjaan-Mu terus berlangsung, pekerjaan Tuhan terus dinyatakan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Saudara, mari kita juga berdoa untuk sakramen perjamuan kudus yang akan diadakan pada 6 Desember dan sakramen baptisan dan juga sidi tanggal 13 Desember tahun ini. Mari kita berdoa supaya semua persiapan boleh dilakukan dengan baik. Mari kita berdoa baik yang dibaptis maupun yang di sidi. Juga setiap kita yang akan mengikuti perjamuan kudus kiranya boleh mempersiapkan hati untuk
semeja dengan Tuhan, menikmati cawan dan tubuh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di tengah keterbatasan kami beribadah hari-hari ini. Sakramen perjamuan kudus masih dilakukan. Sejujurnya kami rindu Tuhan berkumpul bersama, menikmati indahnya sakramen ini. Namun sekalipun ini di rumah, biarkan ini tidak mengurangi sukacita kami, bahwa kami semeja dengan Tuhan. Kami menikmati darah dan tubuh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap majelis yang mempersiapkan, kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan, kami berdoa untuk setiap pengurus gereja, supaya sakramen ini dipersiapkan sebaik mungkin, sehingga setiap jemaat boleh menikmati indahnya persekutuan ini. Kami boleh mengingat lagi bagaimana Tuhan mengorbankan darah dan tubuh-Mu untuk menyelamatkan kami, supaya kami makin setia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk baptisan dan sidi. Tuhan, kiranya Engkau mempersiapkan hati setiap anak-anak remaja yang sudah dikatekisasi ini, supaya mereka Tuhan ketika mereka dibaptis, ketika mereka disidi, itu bukan hanya rutinitas sakramental, tetapi mereka boleh mempersiapkan hati mereka, menyerahkan hati mereka. Mereka mengikrarkan kepercayaan di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa mereka percaya Kristus. Dan biarkan mulai Tuhan hari itu pun Engkau terus menumbuhkan iman mereka, Engkau terus boleh menopang kehidupan kerohanian mereka, supaya keselamatan mereka makin teguh dan makin teguh. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali menyanyikan pujian tadi, Tuhan aku perlu, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita sangat memerlukan Dia setiap jam, setiap waktu. Tuhan, aku perlu setiap waktu, suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan, aku perlu selalu. Padamu, oh Tuhanku, Tuhan aku perlu Kau dekatku. Bila iblis datang, ku tetap menang. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Mari kita membawa doa Bapak Ibu Saudara untuk pertumbuhan kerohanian, baik di GKPJ pusat ini maupun juga di gereja-gereja cabang dan pos-pos PI. Mari kita berdoa. Kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan jemaat, apa yang menjadi masalah kehidupan mereka, apa yang menjadi jerit doa mereka kepada Tuhan. Namun biarkan kita terus mendoakan mereka. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat ada rekan jemaat saudara yang mereka di dalam pergumulan berat, entah karena apapun, boleh silahkan sebut nama mereka di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Ingatlah mereka, supaya mereka dikuatkan, supaya mereka tetap bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tidak ada hal yang paling sukses di dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak ada hal yang pencapaian paling tinggi yang kami bisa raih selain kami mengalami pengenalan yang terus-menerus, pertumbuhan iman yang terus-menerus di dalam Tuhan. Itulah kesuksesan kami Tuhan. Itulah pencapaian kami. Ketika kami sebagai anak-Mu mengalami pertumbuhan serupa Kristus. Mengalami perubahan semakin indah di hadapan Tuhan.
Walaupun itu sepertinya gampang diucapkan, tapi Engkau tahu Tuhan beratnya pergumulan kami untuk kami bertumbuh. Kami seringkali jatuh di dalam sungut-sungut. Kami seringkali jatuh di dalam kesedihan. Kami seringkali jatuh di dalam sikap mengasihani diri, menganggap kamilah yang paling menderita. Sehingga iman kami belum bertumbuh Tuhan. Kami belum mengalami apa itu naik tingkat iman di hadapan Tuhan. Kami belum bisa mengarahkan mata hati kami kepada rancangan desain Tuhan yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat di dalam kondisi susah senang, sehat sakit, di dalam kemapanan ataupun kekurangan. Kiranya iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pakailah orang-orang di sekitar mereka, baik itu keluarga, rekan-rekan, jemaat yang terdekat, untuk saling mengingatkan ya Tuhan, supaya setiap kami terus mengalami pertumbuhan rohani. Ya Tuhan, kami sungguh rindu jemaat GKPJ bukan hanya banyak, tetapi juga berkualitas di dalam pertumbuhan iman kami. Supaya berapapun jumlah kami Tuhan, kami boleh mencerminkan Kristus untuk dunia ini. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, mari kita mengingat kondisi negara kita saat ini. Hampir 500.000 orang yang sudah terjangkit virus corona. Kita masih belum tahu ini ujungnya kapan. Tetapi mari kita berdoa saat ini untuk pemerintah supaya bisa mendukung industri-industri medis, industri-industri farmasi yang berupaya keras memproduksi vaksin. Bahkan kita berdoa kalau boleh Tuhan mempercepat semua proses ini, sehingga vaksin segera boleh disalurkan kepada orang-orang, supaya pandemi ini bisa diatasi sesegera mungkin. Namun kita terus juga berdoa, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kondisi negara kita, supaya Tuhan terus berada mengontrol negara ini, dan kita pun terus dikuatkan menghadapi kondisi ini. Mari kita berdoa untuk produksi vaksin supaya Tuhan boleh memberkati semua proses ini. Kita buka suara. Tuhan, banyak di antara masyarakat yang sudah lelah, bahkan putus asa dengan kondisi ini. Kapan pandemi ini berakhir ya Tuhan? Hanya Engkau yang tahu. Kami terus mendoakan Tuhan para peneliti, para saintis yang terus berusaha menghasilkan vaksin. Tolong berkatilah mereka Tuhan, jauhkan tangan-tangan yang mau menghalangi. Jauhkan para grup-grup yang mau karena kepentingan mereka menggagalkan hal ini. Tolong ya Tuhan supaya pemerintah terus bergerak cepat, terus bergerak sesuai kepentingan rakyat. Tolong Tuhan supaya industri farmasi terus bergerak dengan disiplin untuk mencoba menghasilkan vaksin yang bisa digunakan untuk mengatasi pandemi ini. Kami tak lelah ya Tuhan berdoa. Kami tak henti-hentinya ya Tuhan memohon anugerah-Mu untuk bangsa kami. Kami sungguh mencintai bangsa ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan Kau memulihkan Indonesia ini. Tolong ya Tuhan, tolonglah. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan negara kami yang terkasih ini, tanah air ini, di dalam kontrol dan kendali Allah sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengingat ada sebagian dari jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Mereka bergumul di dalam kesakitan mereka dan pemulihan mereka. Mereka membutuhkan dukungan-dukungan doa. Saya menyebut ada Ibu Margareta Bobo. Kita doakan untuk pemulihan dari sakit pengapuran tulang belakang. Mari kita mengingat Ibu Ong Ching Hui, Mama Ibu Yang Mechen yang sakit stroke. Mari kita mengingat Ibu Wang Chiu Xia
yang sakit kaki dan dirawat saat ini di Jakarta. Mari kita berdoa untuk Bapak Asgianto, papa dari Bapak Heriadi yang sakit stroke dan dirawat di Jakarta juga. Kita berdoa untuk Bapak David Sormin, pemulihan bagian kaki karena mengalami kecelakaan. Kita berdoa untuk Bapak Heri dan Ibu Ahung, Jemaat Sorolangon yang sudah 2 minggu di dalam keadaan lemah tubuh. Kita berdoa untuk Bapak Sakti Wibowo yang dalam proses pemulihan pasca dirawat di rumah sakit. Kita berdoa supaya melalui obat-obatan Tuhan boleh memulihkan mereka. Dan Roh Kudus melawat hati mereka supaya mereka terus kuat menjalani semua proses ini. Mari kita mengingat mereka, kita mendoakan mereka. Tuhan, mengalami sakit adalah masa yang sungguh tidak mudah. Biasanya kami hanya lemah, ingin mengeluh, dan tidak sabar untuk segera sehat kembali. Namun kami percaya ada proses yang Tuhan sedang kerjakan di dalam apapun kondisi kami. Oleh karena itu Tuhan, terus ajar kami supaya kami boleh menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kami mengingat untuk saudara-saudara seiman kami yang saat ini sedang bergumul di dalam kesakitan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Margareta Bobo yang saat ini sedang sakit pengapuran tulang belakang. Kiranya Roh Kudus boleh terus menolong, menguatkan, dan Tuhan memberkati untuk obat-obatan yang diminumnya supaya itu boleh menjadi alat kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Ong Ching Hui yang saat ini sakit stroke, Ibu Wang Chiusia yang sakit dan dirawat di Jakarta. Kami mengingat Bapak Asgianto yang saat ini juga sakit stroke dan dirawat di Jakarta. Itu Bapak David Sormin yang kakinya sakit karena kecelakaan. Bapak Heri dan Ibu Ahung yang sudah 2 minggu dalam keadaan lemah tubuh. Kami mendoakan Bapak Sakti Wibowo yang di dalam proses pemulihan pasca dirawat di rumah sakit. Pribadi demi pribadi ini Tuhan, kami percaya Engkau menyertai mereka. Engkau yang akan menguatkan mereka. Engkau yang akan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Engkau yang terus menopang kehidupan mereka. Kami berdoa untuk keluarga yang merawat, mendampingi. Berikan kesabaran, berikan kekuatan. Supaya mereka juga terus menikmati segala proses Tuhan. Tuhan, kasihanilah setiap kami. Kasihanilah setiap jemaat-Mu yang sedang sakit. Kiranya Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus terus boleh menolong mereka. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan setiap jemaat-Mu, kami serahkan setiap diri kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyiapkan hati untuk mendengarkan uraian firman Tuhan. Mari kita minta Tuhan untuk memenuhi hati kita dengan kerinduan, bukan hanya mendengar, namun ingin menghidupi setiap kebenaran yang kita tahu. Mari pujian ini boleh mengingatkan kita, aku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan uraian firman Tuhan. Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku
dari awal kita nyanyikan Ku Rindu Setiap Waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Urayaan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh penginjil Antonius. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk di dalam perenungan kita pada kesempatan malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami sudah boleh datang ke dalam hadirat Tuhan di dalam persekutuan doa ini. Kami boleh memanjatkan doa-doa kami juga boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kami bersama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui uraian firman Tuhan pada kesempatan hari ini, kami sekali lagi boleh diteguhkan dan dikuatkan. Kami boleh terus berpegang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi dengan segala kuasa daripada Roh Kudus, kiranya setiap kami boleh mengerti melalui penguraian firman Tuhan pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Sekali lagi saya mengajak setiap kita untuk boleh bersama-sama pada kesempatan hari ini untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Matius pasal yang pertama ayatnya yang 18 sampai 25. Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-18 sampai 25 saya akan membacakan untuk setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian boleh menyimaknya di Alkitab masing-masing. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudara, tema yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan hari ini adalah kita belajar mengenai keteladanan Yusuf ketika ia memiliki ketaatan untuk mengikuti rencana Allah di dalam penggenapan kelahiran Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, baru-baru ini saya menerima sebuah video di dalam sebuah grup WhatsApp. Ya, video ini menggambarkan seorang pasangan suami istri yang melakukan tindakan bunuh diri. Di dalam video tersebut terlihat bahwa pasangan suami istri ini melompat dari sebuah apartemen yang sangat tinggi
Banyak orang di sekitar itu yang melihat tetapi tidak sempat menolong mereka. Pertama-tama suaminya terlebih dahulu meloncat dari ketinggian yang begitu rupa, lalu disusul oleh istrinya yang kemudian juga meloncat. Banyak orang yang berteriak histeris melihat hal itu, dan ketika mereka akhirnya tidak tertolong, mereka pasangan suami istri tersebut mati seketika karena menghantam permukaan yang begitu rupa. Ditenggarai situasi ini terjadi karena pasangan suami istri tersebut mengalami depresi berat, mengalami kesulitan di dalam usaha, terbelit oleh hutang di dalam menjalankan usahanya. Sehingga di dalam situasi yang sulit seperti ini, mereka memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Mereka mengakhiri kesusahan dan permasalahan pelik di dalam kehidupan rumah tangga mereka dengan sebuah keputusan yang demikian. Mungkin ini adalah salah satu dari berbagai macam persoalan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga akhir-akhir ini. Di situasi masa pandemi ini, kita mungkin melihat banyak keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan, baik itu di dalam usaha pekerjaan, mengalami depresi. Baik orang Kristen maupun orang non-Kristen tidaklah luput dari hal demikian. Ujian inilah yang seringkali membuat kita terkadang sulit mengambil sebuah keputusan yang tepat ataupun tindakan yang tepat di dalam masa-masa yang sulit. Melalui uraian firman Tuhan hari ini, marilah kita akan bersama-sama merefleksikan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita dapat menangkap rencana Allah di dalam mengambil sebuah keputusan, sekalipun kita ada di dalam masa-masa yang sulit. Setidaknya hari ini kita akan belajar dua hal, bagaimana kita melihat keteladanan Yusuf di dalam dia mengambil sikap yang sesuai dengan rencana Allah, dan kita akan merefleksikannya di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana kita belajar untuk mengerti kehendak Allah di dalam menghadapi situasi yang sulit. Kita tahu di masa-masa yang sulit ini banyak orang yang perlu di dalam menumbuhkan kerohanian mereka secara khusus untuk mengerti kehendak Allah. Tetapi memang untuk mengerti kehendak Allah di dalam masa-masa yang sulit itu tidak mudah. Seringkali kita larut di dalam masa-masa yang sulit itu dan kita melupakan Tuhan. Apa yang menyebabkan Yusuf pada waktu itu dapat mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan kehendak Allah di tengah situasi problematis yang dialami oleh Yusuf? Di dalam narasi yang sudah kita baca di dalam Alkitab mencatat bahwa situasi Yusuf pada waktu itu bukanlah situasi yang mudah. Ketika ia sudah bertunangan dengan Maria, ternyata dia menghadapi sebuah realita bahwa Maria telah mengandung sebelum mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan. Di dalam tradisi Yahudi, pertunangan orang-orang Yahudi itu biasa terjadi di dalam kurun waktu masa 1 tahun sebelum mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ya kira-kira hampir sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman sekarang, yaitu mereka mengikat pasangan tersebut di dalam sebuah pertunangan sebelum mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dan di dalam masa-masa pertunangan tersebut tentu saja mereka tidak melakukan hubungan badan, apalagi memiliki seorang anak pada masa-masa itu. Sehingga di dalam realita yang terjadi kepada Maria ketika ia telah mengandung daripada Roh Kudus, maka secara hukum orang-orang Yahudi ini termasuk di dalam sebuah kategori pelanggaran hukum yang tergolong di dalam perzinahan. Dan hukum di dalam sebuah perzinahan itu adalah hukuman dirajam batu sampai mati. Di dalam ayat 18 dan 19 kita melihat situasi yang tidak mudah yang dihadapi oleh Yusuf. Bagaimana ia dapat menjelaskan kehamilan Maria pada waktu itu? Apa yang akan terjadi kepada Maria, orang yang ia kasihi, kalau sampai banyak orang tahu situasi yang dihadapi oleh Maria?
Apa keputusan yang harus diambil oleh Yusuf pada waktu masa-masa yang sangat krusial antara hidup dan mati seorang Maria? Segala pertimbangan Yusuf akhirnya jatuh di dalam sebuah rencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Beberapa penafsiran meyakini bahwa karakter Yusuf ini adalah seorang Yahudi yang taat kepada hukum Taurat, tetapi dia juga diimbangi dengan rasa belas kasihan, rasa belas kasih kepada Maria. Sehingga Yusuf mengambil jalan perceraian secara diam-diam supaya masalah situasi yang dialami itu dapat terselesaikan. Artinya di satu sisi Yusuf itu juga tidak dianggap menyetujui perzinahan karena Maria mengandung sebelum mereka masuk ke dalam jenjang pernikahan. Tetapi di sisi lain Yusuf juga tidak kaku kepada hukum Taurat dan dia memiliki belas kasih agar Maria tidak dihukum dengan rajaman batu. Sehingga jalan sebuah perceraian secara diam-diam menjadi sebuah solusi yang direncanakan oleh Yusuf agar kedua belah pihak dapat terhindar dari situasi yang lebih rumit. Dan di dalam tradisi orang Yahudi, perceraian itu bukan merupakan sesuatu yang terlalu besar sehingga dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yusuf, rencana-rencananya terlihat sangat masuk akal di mata manusia. Namun di sini kita melihat bahwa Allah memiliki sebuah rancangan yang jauh lebih besar daripada rancangan Yusuf. Melalui malaikat Tuhan, Allah memberikan pesan kepada Yusuf di dalam mimpinya untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Bayangkan kalau kita menjadi seorang Yusuf, ya, kita mungkin akan bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, rencana yang sudah saya pikirkan ini, yang sudah saya pertimbangkan ini, adalah rencana yang paling masuk akal. Mengapa engkau justru memberikan sebuah jalan yang membuat permasalahan ini kelihatan sulit untuk dimengerti? Jalan tersebut sulit untuk dipahami. Demikian kalau kita menjadi seorang Yusuf, kita akan bertanya-tanya kepada Tuhan melalui apa yang Allah sampaikan kepada Yusuf pada waktu itu. Tetapi dalam situasi ini kita melihat Yusuf tetap meyakini kehendak Allah sebagai yang utama. Dan dia tetap taat untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Seperti pesan yang disampaikan oleh malaikat pada waktu itu. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Di ayat ke-24 kita melihat bahwa Yusuf sesudah ia bangun, ia berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam mimpi untuk melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia melihat bahwa kehendak Allah itu jauh lebih utama daripada segala pertimbangan manusia. Sekalipun ada resiko yang mungkin dia akan hadapi ke depannya. Sekalipun dia harus menghadapi berbagai hambatan di dalam tekanan sosial ke depannya, dia tetap memilih taat dan mengikuti kehendak Allah di dalam hal ini. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu saya sempat berbincang-bincang ya dengan beberapa jemaat tentang realita kehidupan di dalam pekerjaan, terutama di dalam masa-masa pandemi ini. Di dalam beberapa diskusi kami, akhirnya ada seorang bapak yang sharing bercerita bagaimana dia hampir saja mengambil sebuah proyek besar yang berpotensi membawanya kepada lingkaran korupsi. Secara pertimbangan bisnis dan kerekanan, bapak ini seharusnya mengambil proyek tersebut, ya, karena banyak rekan-rekannya yang turut serta di dalam proyek tersebut dan mungkin ada rasa sungkan ketika dia harus menolak proyek tersebut. Namun ketika saya mendengar sharing daripada bapak ini, saya belajar satu hal, bahwa di dalam dia hendak mengambil keputusan apakah proyek tersebut dia mau ambil atau tidak, dia menggumulkannya dengan baik-baik. Ada sebuah kegelisahan yang Roh Kudus
berikan kepadanya. Dia terus bercerita dan menekankan bahwa betapa pentingnya peranan Roh Kudus yang menolong dia di dalam mengambil keputusan. Pada akhirnya dia tidak mengambil proyek tersebut. Ada segala resiko yang mungkin bisa dia hadapi. Dia mungkin bisa tidak disukai oleh rekan-rekannya, dan mungkin juga dia kehilangan sebuah pendapatan yang besar di dalam proyek yang kalau dia ambil, dia akan mendapatkan penghasilan dari proyek tersebut. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, Bapak ini akhirnya tidak mengambil proyek tersebut. Dan di dalam beberapa waktu, ya, di dalam sharingnya dia bercerita bahwa beberapa waktu kemudian ternyata proyek tersebut akhirnya bermasalah, ya, diinvestigasi oleh KPK karena ada dugaan korupsi di dalam proyek tersebut. Sharing dari Bapak ini tentu saja sangat menguatkan di dalam kita terus mengingat bahwa di dalam mengambil keputusan kita perlu gumulkan dengan sangat. Kita perlu berdoa kepada Tuhan di dalam sebuah keputusan yang kita ambil, dan kita percaya Roh Kudus itu menaungi setiap pengambilan keputusan kita. Inilah sebuah kehendak Allah yang Allah ingin kita terus gumulkan. Banyak pertimbangan manusia yang secara kasat mata mungkin akan terlihat sangat masuk akal. Dan kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam segala pengambilan keputusan itu, bukan tidak mungkin kita akan jatuh di dalam keputusan yang salah, terutama di dalam masa-masa pandemi, situasi yang sulit ini. Kita tahu mungkin ada orang-orang yang di dalam usaha dan pekerjaannya mengalami kesulitan. Kita tahu mungkin ada orang yang kehilangan pekerjaannya. Dan mungkin kita juga mendengar bahwa ada orang yang bergumul di dalam sakit penyakit, harus rapid test, harus swab, ya, terutama di dalam masa-masa pandemi virus corona. Atau mungkin ada orang yang tidak bergumul dengan sakit penyakit, tetapi untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja mereka mengalami kesulitan. Di dalam situasi yang demikian, di dalam permasalahan kehidupan ini, sudahkah kita berusaha untuk bergumul dan mengerti kehendak Allah di dalam setiap keputusan yang kita ambil? Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah supaya pimpinan Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak salah di dalam mengambil keputusan. Ikutlah pimpinan Roh Kudus di dalam suara hati nurani kita. Dan jangan lupa untuk tetap membaca firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan itu berbicara kepada setiap kita, supaya kita tetap memiliki kedekatan kepada Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap keputusan yang kita ambil. Hal yang kedua bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini adalah bagaimana keputusan manusia itu haruslah diarahkan pada rancangan dan karya keselamatan Allah. Bapak Ibu Saudara, rancangan keselamatan menjadi sebuah kata kunci yang penting bagi kita untuk dapat mengerti kehendak Allah. Sehingga ketika kita hendak mengerti kehendak Allah, kita harus mengarahkannya itu kepada rancangan yang lebih besar, rancangan keselamatan dari Allah sejak kekekalan. Hal ini juga yang terjadi kepada Yusuf, yang secara garis keturunan, dia adalah garis keturunan Daud. Pesan malaikat, ya, di dalam mimpi Yusuf membuat sebuah penekanan yang jelas. Yusuf anak Daud. Penulisan anak Daud menjadi sebuah hal yang penting di dalam rancangan besar Allah sejak kekekalan. Bahkan di dalam peradaban bangsa Israel, kita sudah melihat di dalam perjanjian lama bahwa Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi itu adalah berasal dari keturunan Daud. Dan melalui tindakan Yusuf, kita melihat rancangan keselamatan Allah itu tergenapi. Melalui Yusuf yang tetap mengambil Maria sebagai istrinya dan dia menangkap pesan Allah itu, maka rancangan besar Allah di dalam keselamatan dan kelahiran Yesus Kristus itu boleh tergenapi. Kita lihat segala keputusan yang diambil oleh Yusuf
itu selain dipimpin oleh Roh Kudus, juga merupakan sebuah penggenapan akan rancangan keselamatan dari Allah. Ia tahu bahwa rancangan Allah jauh lebih besar, dan rancangan keselamatan di dalam kelahiran Yesus pun digenapi di dalam hal ini. Immanuel, Allah yang menyertai kita, merupakan sebuah pesan yang pada waktu itu pernah diterima oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-14, adalah pesan yang sama ketika kita membaca di bagian Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Immanuel, pesan yang sama, kegenapan rencana Allah dari sejak perjanjian lama peradaban bangsa Israel hingga pesan yang diterima oleh Yusuf merupakan sebuah rancangan Allah yang tidak terputus dan saling berkesinambungan. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menunjukkan sebuah video, cuplikan video tentang pengorbanan seorang ibu, seorang orang tua kepada anaknya. Mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Dari video ini yang sudah kita saksikan bersama, kita bisa melihat bahwa ada seorang ibu yang begitu memperhatikan anaknya, bahkan di dalam detail hal-hal kecil kehidupan anak tersebut. Kalau ada seorang ibu yang begitu hadir bagi anaknya, berkorban bagi keamanan seorang anaknya, apalagi kasih Allah kepada setiap kita. Rancangan Allah itu adalah rancangan yang sampai kepada detail kehidupan manusia. Dan di dalam kedatangan kelahiran Yesus Kristus, itu adalah sebuah rancangan yang sudah diberikan sejak kekekalan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia yang seharusnya binasa, mati di dalam keberdosaannya, tetapi melalui rencana Allah, melalui rancangan Allah itu, manusia beroleh jaminan keselamatan dan pengharapan kekal di dalam Kristus.
Keputusan Yusuf untuk tetap taat kepada kehendak Allah merupakan sebuah bagian di dalam rancangan besar Allah bagi penebusan setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika kita belajar di dalam kehidupan ini, kita mengambil banyak keputusan. Di dalam masa yang sulit seperti sekarang, kita sangat perlu untuk melandaskan setiap keputusan kita pada kehendak Allah di dalam rancangan keselamatan manusia. Artinya keputusan kita harus melihat jauh ke depan. Bagaimana Allah ingin memakai kita sebagai umat Tuhan di dalam karya penebusan. Yang bukan hanya terjadi ketika Yesus sudah mati dan bangkit. Tetapi karya penebusan adalah karya yang terus terjadi dari sekarang hingga di masa yang akan datang. Mungkin kita memiliki banyak keputusan yang kita ambil. Misalkan, kita mengambil sebuah keputusan untuk usaha pekerjaan yang hendak dibuka. Mungkin kita juga pernah mengambil keputusan untuk sebuah pekerjaan yang hendak kita tuju. Kita pernah mengambil keputusan untuk pindah tempat tinggal, rumah, domisili, atau kita harus tugas keluar kota. Atau kita juga memiliki dan mengambil sebuah keputusan untuk menyekolahkan anak kita. Apakah kita menyekolahkannya ke sekolah Kristen atau bukan? Atau mungkin bagi anak-anak muda, sebuah keputusan untuk memiliki pasangan hidup yang seiman atau yang tidak. Segala keputusan itu, hendaknya kita harus meyakini bahwa keputusan itu harus benar-benar digumulkan sesuai dengan kehendak Allah dan dirancangkan bagi masa depan umat Tuhan, bagi masa depan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam keselamatan yang Tuhan sudah beri. Dengan memandang hal tersebut, maka fokus kita tidak lagi kepada urusan dan perkara kepentingan pribadi, tetapi di dalam segala pengambilan keputusan kita dapat sungguh-sungguh memfokuskan kepada karya Allah bagi dunia ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita sekali lagi boleh diingatkan. Seperti Yusuf yang pada waktu itu menunjukkan keteladanannya dengan mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah kita juga boleh benar-benar menggumulkan segala keputusan yang hendak kita ambil dengan berlandaskan kepada kehendak Allah. Dan di dalam untuk mengerti kehendak Allah itu, biarlah kita sungguh-sungguh memaknainya sebagai sebuah rancangan besar yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memimpin hidup kita, anak-anaknya yang sungguh-sungguh menggumulkan di dalam doa dan di dalam kita membaca firman Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan yang diarahkan kepada karya keselamatan Allah. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh sekali lagi menguatkan kita dan mengingatkan kita untuk boleh tetap berfokus kepada karya keselamatan Allah. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami tahu di dalam masa-masa yang sulit, seringkali kami melupakan Tuhan di dalam segala keputusan yang kami ambil. Seringkali kami bertindak atas kemauan kami sendiri dan tidak memiliki fokus kepada kehendak Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh diuraikan pada malam hari ini, kami sekali lagi boleh sungguh-sungguh merenungkan dan menggumulkan kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Rancangan besar Allah di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan. Biarlah kami boleh dengan sungguh-sungguh menggumulkan di dalam setiap keputusan yang hendak kami ambil. Dan ketika kami boleh mengambil keputusan itu, kami percaya pimpinan Roh Kudus yang menyertai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, suara manusia sudah boleh berlalu, tetapi kami percaya kebenaran firman Tuhan adalah yang kekal dan untuk selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian persekutuan doa kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.